Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arafi dengan NIM 25002210. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya lakukan dari materi dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada mata kuliah komunikasi organisasi yang minggu sekarang yang bertemakan komunikasi publik dalam organisasi. Dari definisi dan karakteristik komunikasi publik, yaitu proses pertukaran informasi atau penyampaian pesan dari satu sumber kepada sejumlah besar komunikasi publik yang kadang batasannya sulit ditentukan meskipun tidak seluas komunikasi massa. Nah, komunikasi bisa mencakup orang-orang di dalam organisasi dan mereka yang berada di luar organisasi. Sifatnya umum, bersifat monologikal, di mana hanya satu orang komunikator atau sumber yang terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Perbedaan komunikasi publik dengan jenis komunikasi lainnya, yaitu komunikasi publik dibedakan dari komunikasi interpersonal atau kelompok kecil berdasarkan 4 hal. Yang pertama itu ada orientasi dan dominasi. Komunikasi publik berorientasi pada sumber atau pembicara, dan si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Berbeda dengan komunikasi interpersonal atau kelompok kecil yang memiliki hubungan timbal balik atau dua arah yang seimbang. Terus, jumlah komunikan melibatkan sejumlah besar orang, bisa 10, 20, 50, 100, hingga banyak orang. Berbeda dengan kelompok kecil, hanya terdiri dari 5-7 orang, atau komunikasi interpersonal itu hanya 1-2 orang saja. Terus ada interaksi atau umpan balik. Interaksi atau umpan balik langsung antara komunikator dan komunikan sangat kurang atau sulit terjadi, sehingga pendengar lebih berfungsi sebagai penerima saja. Terus ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan jauh lebih umum karena kesulitan mengenali audiens satu persatu, sehingga diambil titik tengah agar mudah dipahami secara umum. Maka bahasa yang digunakan yaitu bahasa umum saja. Karena komunikasi publik itu tidak hanya 5-7 orang atau 1 atau 2 orang saja, tapi banyak. Terus tujuan dari komunikasi publik sendiri yaitu memberikan informasi mengenai organisasi, aktivitas, termasuk produk dan hasil produksi kepada sejumlah besar publik secara serempak dan efisien. Terus, mengenali hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau pihak luar organisasi. Terus, memberikan hiburan kepada mereka yang punya dampak atau terkena dampak dari kehadiran organisasi. Terus, pentingnya organisasi publik sebagai sistem terbuka harus membina hubungan dengan lingkungan luar, terutama badan atau lembaga lain yang berpengaruh. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi merasa penting untuk memiliki bagian hubungan masyarakat atau humas untuk menangani promosi, penyiaran, dan isu-isu lainnya. Terus, langkah-langkah persiapan komunikasi publik
itu ada presentasi karena komunikasi publik sebagian besar itu berbentuk presentasi. Persiapannya harus berorientasi pada pendengar atau audiens. Langkah-langkahnya itu ada, yang pertama ada menentukan dan menganalisis pendengar. Tentukan siapa yang menjadi pendengar atau publik. Pelajari besar audiens, latar belakang demografis dan psikologis mereka, dan pilih topik yang disukai mereka. Terus kumpulkan data tentang sikap dan karakteristik pendengar agar pembicara seolah menjadi bagian dari mereka. Terus ada menyusun analisis tertulis, buat tulisan yang menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut perkiraan pembicara atau penting bagi pemula. Terus selanjutnya itu ada menyusun analisis tertulis. Buat tulisan yang menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut perkiraan pembicara. Terus ada membuat garis besar atau outline. Buat garis-garis besar atau poin-poin inti dari konten yang akan dibicarakan. Terus ada perencanaan atau kunci strategi. Buat perencanaan yang matang dan detail, termasuk strategi komunikasi, waktu, tempat, dan eksekusi, serta double up, rencana cadangan, jika kondisi tidak terduga terjadi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan presentasi secara lisan dalam komunikasi publik itu ada pertama kontak mata. Kontak mata itu masuk kepada komunikasi nonverbal. Penting untuk mencapai efektivitas komunikasi, membantu menjaga perhatian audiens dan menunjukkan bahwa pembicara memperhatikan mereka. Pembicara yang berhasil harus mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Terus ada vokalik terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada, suara, irama, dan penekanan pada kata-kata tertentu. Ini penting agar presentasi tidak datar, membosankan, atau seperti robot saja, tidak terlihat kaku, membawakan suasana lebih santai. Dan selanjutnya itu ada kecepatan atau waktu dan situasi. Penyampaian presentasi harus disesuaikan dengan situasi informal atau formal, dan waktu pagi, siang, atau malam. Presentasi pada jam-jam kritis seperti siang saat orang mengantuk membutuhkan energi dan strategi 2 kali lipat supaya apa yang kita sampaikan itu tidak membosankan. Apa yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens dengan baik, dengan matang. Maka di jam-jam seperti itu kita bisa menggunakan ketepatan waktu. Nah, tujuan komunikasi yang lainnya yaitu ada menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait visi, misi, program, serta kebijakan yang dijalankan oleh organisasi agar publik memahami arah dan tujuan lembaga tersebut. Terus ada menciptakan citra positif organisasi, yakni membentuk pandangan atau kesan yang baik di mata publik.
mengenai kualitas, kinerja, dan integritas organisasi. Terus ada menumbuhkan kepercayaan publik atau trust terhadap organisasi sehingga masyarakat yakin terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen lembaga dalam melayani kepentingan bersama. Selanjutnya ada kenapa sih ada pentingnya komunikasi publik dalam organisasi? Yaitu ada pertama, memelihara kepercayaan masyarakat. Sebuah organisasi yang bersikap terbuka dan aktif berkomunikasi dengan publik akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Terus, meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan. Melalui komunikasi publik, organisasi dapat memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Terus ada membangun reputasi dan kredibilitas organisasi. Kualitas komunikasi yang buruk dapat berdampak negatif terhadap pandangan publik serta menurunkan reputasi lembaga tersebut. Terus adanya tipe-tipe komunikasi publik dalam organisasi, yaitu ada komunikasi massa, komunikasi digital, komunikasi publik atau komunikasi tatap muka, komunikasi krisis, terus ada komunikasi pemerintahan atau institusi. Terus ada bagaimana memanfaatkan komunikasi publik. Yang pertama itu ada merencanakan strategi komunikasi. Tentukan secara jelas tujuan komunikasi, siapa sasaran utama yang ingin dijangkau, serta pesan inti yang ingin disampaikan. Gunakan metode komunikasi dua arah agar publik dapat memberikan tanggapan atau masukan terhadap pesan yang disampaikan organisasi tersebut. Terus ada membentuk tim atau bagian humas. Itu bagian humas memiliki peran penting sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat itu sendiri yang bertugas mengelola informasi serta menjaga hubungan baik dengan publik. Yang selanjutnya itu ada memanfaatkan teknologi dan media sosial. Memanfaatkan sebagai platform digital seperti website, media sosial, dan aplikasi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Terus ada menegakkan prinsip etika dan keterbukaan. Dalam setiap aktivitas komunikasi organisasi harus menjunjung kejujuran, ketetapan informasi, dan kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Terus ada mengevaluasi efektivitas komunikasi. Lakukan penilaian dan pemantauan berkala melalui survei, analisis opini publik, atau pemantauan media guna mengukur sejauh mana peran organisasi diterima dan dipahami di masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu komunikasi publik dalam organisasi merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi tersebut. Melalui komunikasi publik yang baik, organisasi dapat membangun kepercayaan menjadi reputasi, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Keberhasilan komunikasi publik bergantung pada strategi, etika, dan kemampuan organisasi beradaptasi dengan perkembangan media teknologi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu komunikasi publik.
dalam organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.